Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu support Weto Channel, yang sudah selalu nonton videonya full durasi juga ya. Terima kasih banyak. Semoga kita sama-sama sukses guys. Semoga kita sama-sama mendapatkan rezeki yang berlimpah, tentunya rezeki yang halal guys ya. Oke. Malam ini Kak Weto ingin membahas masalah ini pengalaman Kak Weto sendiri lagi. Yang kemarin upload video itu kan pengalaman sendiri juga, ini juga pengalaman sendiri. Jadi gini guys, kemarin kan ada yang nanya tuh, Kak Weto, saya tuh mau laporin majikannya saya ke labor karena dia tuh nggak kasih saya uang apa? Nggak kasih saya tuh uang gaji, uang cuti tahunan, sama uang tiket. Katanya bosnya tuh nggak mau ngasih gajinya dia, uang tiket. Terus katanya dia tuh dia nanya, Kak Weto ada pengalaman. Nah, saya tuh dia ini mau ngelaporin nih. Terus jadi gini, mau ngelaporin majikannya. Dulu tuh Kak Weto pernah laporin bosnya Kak Weto yang kerja 6 tahun itu. Nah, dia itu kan yang gaji itu kan kakek. Nah, terus yang tanda tangan tuh anaknya kakek ini. Kalau gaji tuh memang kakek ini orangnya tepat waktu, cuman pada saat itu tuh di 2016 ke 2017 itu kan masuk di rumah bos itu tuh 2015 masuk, 2000 otomatis setahunnya kan 2016, kayak 2000 finish kontraknya itu 2017. Nah, di kontrak pertama yang 2 tahun itu saya dulu tuh nggak pulang cuti, nggak pulang Indonesia. Di situ tuh jadi Kak Weto tuh nggak pulang Indonesia, tanda tangan kontrak baru. Nah, mikirnya tuh Kak Weto tuh mikirnya ya udahlah, nggak usah minta dulu uang tiket sama uang cuti tahunannya, toh saya juga masih bekerja di sini, ya udah nggak apa-apa, nanti aja setelah saya pulang ke Indonesia aja minta. Nah, ternyata nggak boleh seperti itu guys, karena teledor sendiri juga sih sebenarnya, dan ternyata itu nggak boleh. Jadi setiap kita satu kali kontrak itu kita harus minta uang tiket, uang cuti tahunan, sama gaji kita 1 bulan tuh harus minta, sama uang transportasi guys gitu. Jadi nggak boleh kita tuh kontraknya udah yang 2 tahun masuk ke 4 tahun lagi tuh baru minta, itu nggak boleh sebenarnya. Nah ya, ini tuh jadiin pelajaran ya buat teman-teman, sama buat yang komen ini juga ya. Kak Weto dulu tuh karena kan nggak minta, dan kebetulan si kakek yang Kak Weto rawat ini udah meninggal dia. Jadi setelah kakek itu meninggal, yang gaji nih anaknya ini nih, majikannya saya yang tanda tangan ini anaknya yang laki-laki ini. Nah, setelah itu si kakek ini kan dia punya anak 3 tuh. Yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga nih laki. Nah, yang laki inilah yang gaji Kak Weto tuh. Gitu guys. Setelah kakek meninggal, Kak Weto tuh nggak bahas masalah itu. Nah, puncaknya itu pas di kejadian kakek meninggal guys. Nah, kakek meninggal ini nih pas itu kan pas Kak Weto mau masuk ke kontrak ketiga. Ngomong lah ini sama anaknya yang laki ini. Ke kontrak ketiga kakek meninggal ini tuh ngomong lah Kak Weto ke anaknya bahwa uang tiket saya yang di 2016 ke 2017 tuh belum dikasih sama kakek, dan saya pun pada saat itu kan nggak pulang, makanya saya nggak minta. Mikirnya saya tuh mintanya tuh sekalian pas mau keluar ini gitu kan, Kak Weto bilang gitu kan. Dan ternyata si majikan laki ini dia nggak mau ngasih guys. Nah, cekcok lah di situ, karena Kak Weto kan orangnya ya udahlah biarin aja daripada cekcok kan. Tapi yang lucunya itu tuh si kan dia punya kakak 2 tuh yang perempuan kan. Ternyata si kakaknya yang perempuan ini diwasiatkan oleh kakek ini, kalau si kalau Kak Weto keluar dari situ tuh katanya kakek tuh diwasiatkan tuh kasih uangnya saya ke Weto ini nih 20.000 US dollar Hong Kong, karena uang itu tuh saya yang wasiatkan kasih ke dia karena dia sudah merawat saya sampai saya meninggal. Jadi tolong kamu kasihkan ke dia tuh 20.000.
Tapi si bos saya yang laki-laki ini nggak mau ngasih guys. Jadi wasiatnya ini lewat anaknya yang pertama yang perempuan ini. Jadi anaknya yang perempuan ini tuh tinggalnya di Jerman, nggak di Hong Kong gitu. Nah singkat cerita si majikan saya yang laki ini tuh nggak mau ngasih nih uang tiket nih. Setelah itu cekcok lah dia sama kakaknya tuh ngomong lah, kamu jangan begitu, harus kasih si Reto nih uangnya, nggak boleh kayak gitu karena ini memang wasiat bapaknya, kita harus kasih. Tapi bos saya yang laki ini nggak mau ngasih, dan akhirnya lucunya itu kan di situ kan Reto kan Kak Reto kan udah mau keluar tuh, mau keluar 3 kontrak itu keluar, dia nggak mau ngasih uang yang alasannya dia tuh karena udah lama, kenapa nggak dulu-dulu tuh nggak minta ya, karena itu KWT tuh mikirnya tuh mau minta sekalian pas keluar ini, ternyata itu nggak boleh guys. Pelajarannya di sini tuh setiap kita kontrak, 1 kali kontrak itu uang tiket, uang cuti tahunan, uang transportasi, uang gaji 1 bulan itu, ini tuh 4 ini tuh harus kita terima gitu. Nggak boleh nunggu kontrak kita yang baru dulu baru kita ambil uang cuti tahunannya sama uang uang tiket yang kita belum pulang itu. Kontrak yang lama tuh nggak boleh guys, karena jangan sampai kejadiannya seperti kejadiannya Kaweto ini ya. Buat teman-teman ya yang di Hong Kong, yang dimanapun lah, yang kerja dimanapun tuh, kalau bisa setiap pergantian kontrak itu kita harus minta dulu gitu, clearkan dulu yang pertama itu baru kita masuk ke kontrak yang baru gitu, biar nggak ribet gitulah, biar nggak ribet, karena ribet. Nah ayo kita bahas ya. Nah karena ini kakaknya yang pertama yang perempuan sama bosnya saya ini tuh cekcok, jadinya tuh yang laki-lakinya ini juga tuh nggak, benar-benar dia nggak mau ngasih uang itu. Nah udahlah, kan ini kan uang udah lama, kenapa gitu-gitulah cekcok, kamu nggak boleh seperti itu. Dia tuh pusing guys, pusingnya tuh karena ini tuh kalau dia kasih ke saya uang yang diwariskan sama warisan kakek ini kan otomatis kan uangnya kan berkurang, karena kan mau diambil sama dia ceritanya tuh guys. Dulu lucu, kalau ingat itu tuh lucu, keringat dingin juga iya, takut juga iya. Pertama kali dalam seumur hidup aku masuk sidang guys. Kalau ingat itu lucu sih. Nah setelah itu mereka cekcok, setelah cekcok itu tuh kata kakaknya yang pertama ini, dia tuh mau ngasih pelajaran ke adiknya, karena adiknya ini tuh karena mungkin laki-laki juga kali ya. Karena dia tuh laki-laki sendiri yang terakhir, kakaknya 2 ini perempuan. Si kakaknya ini tuh mau ngasih pelajaran buat bos saya yang laki ini nih, supaya dia tuh tidak mengulangi lagi hal ini, karena kakaknya juga kan tahu suaminya dia di Jerman itu tuh kerja di imigrasi juga guys, jadi dia tuh tahu semua masalah yang kayak gitu. Jadi dia tuh takut ketika nanti si adiknya bos saya yang laki ini ambil ART lagi, dia tuh seperti itu lagi gitu. Dia tuh nggak mau kejadian sama saya ini terulang kembali. Dan akhirnya kakaknya ini tuh nelpon saya nih, gimana nih, saya minta bantuan sama kamu, tolong kamu laporin adiknya saya ke labor. Bukan tolong laporin sih, kamu memang ini tuh hak kamu, uang kamu ya, memang harus kamu sendiri yang laporin. Awalnya tuh saya nggak mau guys, tapi karena kamu nggak usah takut, katanya dia kan, nggak usah takut karena memang ini itu memang hak kamu, bukan punyanya adiknya saya ini. Jadi biar dia tuh ada pelajaran aja gitu, jangan sampai nanti tuh dia ambil ART lain lagi tuh dia begitu kan ART-nya. Jadi adanya kejadian kamu ini, saya sekalian mau kasih pelajaran nih buat adik saya. Dan akhirnya satu takut guys, awalnya namanya juga di negara orang kan, tapi ya udahlah saya ikutin, karena kakaknya ini juga tuh, karena saya juga tuh ada sih apa ada apa warisan ya, bukan warisan, ada amanah sorry guys, ada amanah dari papanya saya bahwa uang 20.000 itu tuh punya kamu, jadi nggak boleh adiknya saya yang ngambil, harus itu tuh punya kamu, harus kamu yang ngambil uang tiket kamu yang dulu itu sama uang warisan kamu itu, katanya dia kan. Terus dibantulah sama kakaknya yang pertama sama keponakannya, bantu saya pergi ke labor guys. Jadi labornya itu kalau yang kerja di Hongkong pasti tahu nih, di daerah Jordan. Jadi pertama kita lapor dulu di Jordan, terus isi formulir, isi nama kita, KTP, nomor apa sih, paspor gitulah, alamat tempat kita kerja, apa aja keluh kesah kita mau minta apa, hak-haknya kita gitu, diisi semua. Setelah itu kita bayar
Dulu di 2000 itu kejadian saya itu 2021 itu saya bayar $25 guys. Nggak tahu kalau untuk sekarang ya, mungkin sekarang sudah $50 mungkin bayarnya gitu, kayak uang administrasi gitulah. Nah setelah lapor itu tuh kita disuruh isi email, nanti tuh orang labor tuh akan kirim kapan kapan sidangnya lah, hari apa kita datang ke sana lagi tuh, jadi mereka akan kirimnya di email guys gitu. Nah itu terus singkat cerita singkat cerita sudah isi formulir itu, datang pas lah waktu persidangan itu aku takut banget guys itu di sidang. Tapi alhamdulillahnya tuh pemerintah di sini tuh nggak pernah pilih kasih guys. Kalau memang si majikan itu salah gitu, majikannya kita salah nih, kayak Kak Beto kemarin kan memang dia salah tuh karena memang ada uangnya Kak Beto nggak mau dia kasih, dan akhirnya tuh kalau dilanjutin tuh dia tuh tetap kena gitu, kena pasal berapa gitu. Tapi karena KWT tuh ya udahlah nggak mau panjang lebar juga karena masih kerja, masih mau kerja juga, dan akhirnya tuh kita damai guys. Dan damainya itu KWT dapat uang 10.000 aja gitu. Sebenarnya bukan 10.000 gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting tuh nggak mau panjang lebar aja KWT. Sebenarnya sih kakaknya yang bantuin 2 orang sama keponakannya itu nggak suruh, jangan kamu jangan terima uang segitu, kamu tuh harusnya tuh 30.000 itu kata kata kakaknya. Tapi saya bilang tuh udahlah nggak usah, terima kasih banyak sudah bantu saya, jadi kayaknya sampai di sini aja deh, nggak usah panjang lebar gitu. Dia tuh sekalian mau kasih pelajaran sama bos saya yang cowok ini guys. Nah buat yang komen itu tuh ya itu caranya, laporin dulu ke imigrasi, bukan imigrasi sorry, ke kantor labornya di Jordan. Terus kita disuruh isi formulir, jangan lupa bawa paspor, KTP. Yang penting pas ditanya pas persidangannya itu, pertama kita jawabnya apa sampai seterusnya tuh jawabannya tuh harus seperti itu terus guys. Jadi jawabannya tuh jangan beda-beda. Kalau bisa itu ya tulis di teks, kita tulis di buku. Sama kayak saya juga dulu tuh, karena takut saya jawabannya salah, saya tulis semua apa yang saya mau ngomong, dari tanggal berapa, kan pasti kita sebagai manusia kan pasti lupa tuh. Jadi ditulis aja di kertas gitu, biar nanti di persidangan tuh nggak apa-apa kok, orang pengadilan juga tuh nggak bakalan kenapa kamu baca itu, enggak. Yang penting kita tuh jawabannya benar, kita mau saling baca juga di situ tuh nggak apa-apa. Tapi nggak usah takut. Misalnya nih teman-teman yang laporin majikan nih nggak bisa bahasa, nggak terlalu lancar bahasa Hongkong ya, nggak terlalu lancar bahasa Inggris, mungkin nggak terlalu lancar bahasa Kantonis, mungkin nggak usah takut. Nanti di sana tuh di pas persidangan itu ada penerjemahannya bahasa Indonesia, ada orang Indonesia yang translate ke apa namanya, ke orang labornya gitu pas persidangan. Jadi nggak usah takut ya, pokoknya yang penting kita tuh benar, apa yang kita omongin itu tuh benar benar, terus kita tuh nggak ngarang-ngarang, kita merasa benar tuh udah nggak usah takut. Nanti di sana juga tuh kita bakalan diarahkan oleh orang labor gitu. Jadi yang penting kita laporin majikan itu bukan ngarang-ngarang gitu aja lah. Jadi nggak usah takut buat teman-teman yang ada di Hongkong yang ingin lapor majikan. Ya kalau bisa sih nggak usah dilapor guys, tapi ini tuh pelajaran buat teman-teman mungkin yang tersandung masalah sama majikan, nggak dikasih gaji mungkin, dapat kekerasan mungkin. Jadi nggak usah takut, insya Allah nanti orang labor tuh akan bantu kita kalau memang kita yang benar gitu. Jadi nggak usah takut, walaupun majikannya kita tuh mungkin uangnya banyak, terus kita tuh ART nggak punya uang tuh nggak usah takut. Orang apa namanya, undang-undang di Hongkong tuh best sih, saya akuin undang-undang di Hongkong tuh luar biasa. Pemerintah Hongkong tuh apalagi polisi ya, kita nanya aja tuh langsung diantarin. Jadi nggak usah takut buat teman-teman yang mungkin lagi ada masalah ya. Mungkin ini pelajaran yang bisa KWT sharing hari ini, masalah ingin melaporkan majikan. Semoga ini bermanfaat videonya. Mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan KWT masalah labor. Ini pengalaman KWT sendiri ya, bukan pengalaman orang lain. Sampai di sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.